Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nunu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu, kabar saya baik, sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya sehat walafiat dan bersyukur ya kita mendapatkan kesehatan. Amin. Iya. Ya, di sini saya dengar Bu Nunu itu akan mengadakan koci bersama dengan Bu Lastri. Iya, betul Ibu. Saya akan mengadakan coaching. Ya, berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Nunu. Iya. Yang pertama mengenai praktek coaching yang sudah Ibu laksanakan kemarin. Iya. Bagaimana praktek yang kemarin Ibu rasakan? Nah, untuk coaching yang kemarin ya, saya merasa sedikit nervous ya, Bu. Sedikit deg-degan juga ya, karena baru awal gitu. Jadi saya belum tahu bagaimana alur tirta sebelumnya ya. Nah, karena harus sesuai, jadi saya merasa sedikit deg-degan lah gitu, karena memang belum terlalu menguasai gitu, Bu. Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Bu Nunu, Iya. semua kegiatan kali ini mudah-mudahan sekarang lebih lancar. Amin, Bu Siti. Ya, baik. Untuk selanjutnya dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu pertama kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan dengan aktif, yang ketiganya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira dalam 3 kompetensi tersebut, menurut Ibu Nunu, bagian mana yang masih Ibu Nunu kurang? Kalau saya sih di bagian present ya, atau kehadiran penuh ya, karena kita harus benar-benar hadir secara penuh gitu, harus fokus dengan apa yang kita sampaikan oleh coach. Nah, kalau kita kurang fokus, otomatis ya ini menjadi kurang aktif gitu dalam menanggapi coach. Nah, tentunya sulit juga dalam mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Baik Bu, jadi Ibu merasa bahwa di bagian proses ini yang perlu dikembangkan lagi adalah bagian presentnya ya Bu ya? Iya betul Bu Siti. Ya. Terakhir nih Bu, apa yang Ibu inginkan dari hasil praktek coaching ini? Yang pasti ya saya berharap akan ada solusi terbaik gitu dari permasalahan yang dihadapi oleh coach Ibu. Ya baik Bu, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar, dan selanjutnya saya akan persilahkan kepada Ibu untuk coaching bersama Bu Lastri. Saya sebagai observer akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah selesai dengan alur tirtanya atau bagian proses apakah nanti yang akan ditingkatkan lagi atau akan menjadi lebih baik atau biasa saja. Untuk selanjutnya silahkan Bu Nunu bersama Bu Lastri mengadakan coaching, sedangkan saya akan mengamati Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Semoga nanti berjalan dengan lancar ya Bu, mohon doanya. Selamat pagi Bu Lastri, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Nunu, alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bu Nunu? Alhamdulillah Bu, kabar saya sehat. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu Lastri yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Nah, jadi apa nih yang Ibu ingin sampaikan pada obrolan kita kali ini Bu? Baik, saya juga berterima kasih kepada Ibu Nunu karena telah bersedia untuk mendengarkan permasalahan saya. Begini Bu, saya ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran di sekolah, ya. Kan saya itu kan guru bidang studi PAI. Ternyata dikarenakan sekolah saya kekurangan guru,
Jadi saya dijadikan guru kelas 5 Bu, begitu. Nah, saya merasa bingung Bu ya kalau sudah berada di kelas ya. Murid itu lebih banyak diam ya. Jadi tidak seperti kelas yang lain ya, yang bisa memberikan respon pada saat saya menyampaikan materi. Ya, kelas ini tuh lebih banyak diamnya gitu Bu dalam pembelajaran. Baik, Bu Lasri, jadi lebih kepada proses pembelajaran yang ternyata Ibu ini mendapat tugas tambahan mengajar mapel yang tidak sesuai dengan latar belakang Ibu ya, Bu? Iya Bu, kurang lebih seperti itu Bu. Ya, baik Bu. Nah, sebelum kita melanjutkan nih Bu obrolan kita ya, saya mau tanya nih, kira-kira apa sih yang Bu Lasri ingin obrolkan pada pertemuan kita kali ini? Iya Bu, saya ingin ada solusi sebenarnya Bu dari permasalahan yang saya hadapi. Karena terkadang saya bingung Bu harus ngapain di kelas, berbeda jauh gitu loh Bu dengan latar belakang saya yang sebenarnya guru PAI menjadi guru kelas. Oh, memang sangat jauh berbeda ya, Bu. Baik, kalau saya boleh tahu nih, kira-kira situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini gitu, atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Ibu Lasri ya waktu mengajar di kelas tersebut gitu. Jujur saja Bu, kalau saya masuk kelas itu masih bingung ya, saya harus ngapain di kelas tersebut. Karena ketika saya masuk kelas tersebut, saya melakukan pembelajaran, siswa-siswinya itu masih pasif Bu, diam saja. Iya, mereka itu menginginkan hanya menulis dan menulis ya. Ketika saya ingin mengajar dengan cara berdiskusi, mereka kurang respon gitu. Mereka lebih senang menulis. Baik Bu ya. Apakah Bu Lasri sudah pernah tanyakan sebelumnya kepada murid Ibu, nah tentang kemauan mereka saat pembelajaran? Sudah Bu, beberapa hari kemarin saya tanya ke anak-anak dan saya juga sudah meminta mereka untuk menilai saya. Karena saya berpikir jangan-jangan yang salah dari diri saya, gitu kan? Dan anak yang bilang kalau dalam penyampaian materi terkadang saya kurang detail. Baik, saya terima itu dan saya berusaha memperbaikinya dengan menambah literasi dan juga menambahkan detail dari pembelajaran itu dalam bentuk PPT agar mereka lebih menyimak gitu dan mencatat tentunya. Tapi ya saya kembali lagi Bu ya, masih merasa belum sesuai begitu Bu. Jadi dalam pembelajaran mereka masih lebih banyak diam dan kurang respon. Oke, baik Bu ya. Tadi kan Ibu udah menyampaikan ya bahwa Ibu sudah berusaha gitu ya menambah model belajar tetapi masih kurang respon ya dari siswa Ibu. Nah, lalu kalau boleh saya tahu Bu, kira-kira dalam pembelajaran Ibu menginginkan murid yang seperti apa gitu? Dalam pembelajaran itu saya lebih menginginkan siswa yang aktif. Artinya pembelajaran itu harus bersifat dua arah. Jadi siswa itu bukan hanya dijadikan objek, tetapi juga menjadi subjek. Jadi ada timbal balik gitu antara siswa dengan guru. Jadi tidak pasif gitu Bu. Jadi hidup dalam pembelajaran itu. Baik, jadi Ibu lebih suka jika ada komunikasi aktif gitu ya Bu? Iya, jadi pembelajaran itu merasa hidup gitu ya, karena ada interaktif antara guru dengan siswa gitu. Dan hal itu tentunya juga memaksa saya untuk belajar lebih banyak lagi tentang menjadi guru kelas. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut gitu, yang mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat gitu? Menurut saya harus ya merubah cara pembelajaran dan model pembelajaran saya ya. Mungkin dengan cara yang lebih kreatif lagi ya, pembelajaran akan lebih menarik dan lebih hidup gitu di dalam kelas. Seperti itu. Baik, luar biasa sekali apa yang Ibu sampaikan itu. Ibu benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak ya dapat aktif di kelas. Walaupun ya tentang materi memang sedikit sulit ya Bu ya.
karena memang jauh berbeda dari tugas yang ibu sebenarnya lakukan gitu. Ya benar Bu. Ya. Nah kira-kira kapan hal tersebut akan ibu lakukan? Mungkin mulai besok saya akan melakukannya, ya segera mungkin. Baik ya Bu Lasri, kita tidak terasa ya sudah berada di akhir obrolan pagi ini. Nah, apa yang Ibu bisa dapatkan dari obrolan singkat kita kali ini, Bu? Baik Bu, jadi setelah kita melakukan obrolan, saya merasakan ada solusi dari permasalahan yang ada pada diri saya, ya, yang tadinya saya merasa galau dari menjadi guru bidang studi harus menjadi guru kelas, gitu kan. Dan saya akan mencoba hal baru tersebut kepada murid saya di kelas agar pembelajaran lebih menyenangkan. Baik, semoga apa yang kita bicarakan tadi ya juga dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Ibu. Saya juga tunggu ya cerita Ibu selanjutnya. Nah, bagaimana hasilnya setelah Ibu menerapkan rencana pembelajaran tadi? Ya, baik Ibu, terima kasih waktunya. Bu. Baiklah, sebelum penutupan, saya sebagai observer akan memberikan pertanyaan kembali kepada Nunu yang telah melaksanakan praktek coaching dengan baik. Kemudian terlihat alur kita pada percakapan itu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching tadi sudah Ibu lakukan, khususnya pada Ibu Nunu sebagai coach. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana Koci dapat menemukan rencana dan solusi gitu untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Baik, tadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Nunu lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu ya. Kemudian Bu Nunu sampaikan bahwa ingin mengembangkan kompetensi present atau kehadiran penuh. Nah, di sini saya mengamati bahwa Ibu sudah dapat melakukannya dengan baik, Bu. Nah, karena dengan kita hadir penuh, jadi pendengar yang setia pada praktek coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dan permasalahan yang dihadapinya. Jadi sebelumnya saya sebagai observer ya, dalam penilaian Ibu, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Siti, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah saya baik saya dan sehat walafiat. Alhamdulillah Bu ya. Baik Bu Siti, hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya. Bagaimana Bu, sudah siap? Siap Bu. Ya. Hari ini Ibu akan melakukan coaching dengan siapa Bu? Saya akan melakukan coaching bersama dengan Bu Nunu. Baik, berhubungan dengan tugas saya sebagai observer ya, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Siti ya. Yang pertama mengenai praktek coaching Ibu kemarin ya, bagaimana perasaan Ibu? Waktu pelaksanaan coaching kemarin saya masih nervous Bu, karena saya belum terbiasa melakukan praktek coaching dengan rekan-rekan, jadi saya masih nervous. Baik Bu ya, jadi karena memang belum terbiasa ya Ibu melakukan praktek coaching ya.
dengan alur tirta gitu Bu ya. Semoga kegiatan kali ini dapat lancar Bu ya. Nah, baik Ibu, selanjutnya dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu present atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga Ibu dapat mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching Bu ya. Kira-kira yang Ibu masih kurang yakin itu di kompetensi yang mana? Dalam pelaksanaan coaching ini, waktu kemarin saya masih 3 kompetensi itu saya masih bimbang terhadap present. Itu ketika present kehadiran penuh itu kita harus fokus dengan apa yang kita sampaikan, kemudian ketika kita menjadi coach itu kita harus mendengarkan secara aktif sehingga dapat melaksanakan atau dapat membuat pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, jadi Ibu merasa di bagian present ini yang harus dikembangkan Bu ya? Ya. Baik Ibu, ini apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Saya ingin setelah coaching ini atau saya berharap ada solusi yang terbaik yang dapat menyelesaikan masalah coaching. Oh, baik Ibu, jadi semoga ya kali ini coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar Ibu ya. Selanjutnya saya akan mempersilahkan Ibu dengan Ibu Nunu untuk melakukan coaching. Kalau saya sebagai observer nanti akan mengamati apa yang Ibu lakukan, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian present ya apakah nantinya akan biasa saja atau justru meningkat dengan sangat baik ya Bu ya. Silahkan untuk dilanjutkan ya Bu ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Nunu? Alhamdulillah kabar saya sehat Ibu. Gimana kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah, sehat walafiat. Jadi di sini Ibu akan mengadakan akhir-akhir ini saya perhatikan Bu Nunu setiap ketemu seperti ada hal yang serius dipikirkan. Bener Bu. Boleh saya minta waktunya, saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan saat ini. Ada permasalahan akhir-akhir ini di sekolah saya, mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Apakah Ibu tidak keberatan Bu? Ya, silahkan Bu, tidak apa-apa. Sebelumnya Ibu duduknya yang nyaman, biar enak ngobrolnya, santai dulu ya Bu. Coba tutup mata Ibu, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan, lakukan lagi sambil membayangkan sesuatu yang menyenangkan. Silahkan Ibu buka mata Ibu kembali, bagaimana perasaan Ibu sekarang. Terima kasih Bu Siti, saya merasa sedikit lebih tenang. Saya memang perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih sebelumnya Ibu sudah bersedia membantu. Jadi sekarang apa yang bisa saya bantu Bu? Nah, saya ingin mendapat solusi dari masalah yang saya hadapi Bu. Ya, coba ceritakan Bu. Saya ingin tahu apa yang menjadi beban pikiran Ibu tentang permasalahan yang terjadi di sekolah Ibu tersebut. Nah, saya merasa rekan guru di sekolah saya itu kurang aktif Bu dan sulit untuk diajak bekerja sama. Mengapa? Apa yang membuat Ibu merasa bahwa rekan guru di sekolah Ibu kurang aktif dan sulit diajak kerjasama? Begini Bu,
Nah, setiap ada kegiatan di sekolah atau ada keperluan yang berhubungan dengan tanggung jawab sebagai seorang guru di sekolah, kadang ada saja Bu alasan mereka yang seolah-olah tuh nggak mau menyelesaikan pekerjaannya sendiri dan akhirnya mengandalkan saya gitu. Padahal saya ini kan P3K baru ya, sebelumnya kan sudah ada Bu P3K yang lebih dahulu dari saya. Nah harusnya kan kita sama-sama ya Bu, jangan saling mengandal-andalkan gitu. Pengen saya seperti itu Bu. Oh gitu. Jadi apa target atau tujuan yang Ibu harapkan bisa dicapai setelah kita ngobrol nanti dan ngobrol lebih lanjut lagi? Saya ingin mendapat solusi yang tepat Bu ya, agar semua guru dapat bertanggung jawab atas apa yang memang menjadi tugas mereka gitu, dan juga aktif saat berhubungan dengan keperluan sekolah, entah itu dari bentuk kegiatan sekolah, kemudian administrasi ataupun pengelolaan siswa. Menurut Ibu, hal apa yang membuat rekan sejawat di sekolah Ibu kurang merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dalam pekerjaan yang berhubungan di sekolah? Entahlah ya Bu, mungkin karena keterbatasan mereka dari segi IT atau dari segi SDM, atau mungkin mereka juga tidak mau ribet Bu ya tentang hal-hal di sekolah. Mungkin hanya berpikir yang penting datang ke sekolah, kemudian mengajar, terus pulang. Oh, ya begitu. Dari rentang nilai dari nomor 1 sampai nomor 10, kira-kira rekan Ibu di sekolah itu ada di rating angka berapa, Bu? Nah, menurut saya itu ada di rentang 6 Bu, dan saya mau mengubahnya itu menjadi minimal 8 atau 9 Bu. Oh, jadi di sekolah Ibu terdiri dari berapa orang guru? Di sekolah saya itu ada 9 guru dengan saya dan 10 dengan kepala sekolah Bu. Menurut Ibu, dengan jumlah guru yang hanya 9 orang, Ibu sudah efektif untuk mengelola sekolah. Semula sih ya saya berpikirnya itu akan memudahkan saya gitu dalam berkolaborasi dan bekerja sama. Tetapi ternyata dengan jumlah yang sedikit masih sebagian besar mengandalkan keperluan dan tanggung jawabnya sebagai seorang guru. Oh gitu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat rekan sejawat Ibu lebih aktif dalam pengelolaan dan tanggung jawab di sekolah? Ya menurut saya sih ya masing-masing itu harus punya tugas yang lebih spesifik Bu, dan bertanggung jawab gitu terhadap kewajibannya. Kalau bisa mereka itu harus mau belajar tentang segala hal yang mereka tidak mampu gitu. Jadi belajarlah untuk menyukai sesuatu yang baru gitu Bu, atau keluar dari zona nyaman. Wah, saya setuju tuh dengan pendapat Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, mengisi tugas sebagai seorang guru, apa penyebab rekan sejawat sehingga mereka tidak terlalu memikirkan hal-hal selain mengajar? Sepertinya karena tanggapannya ya Bu, kemungkinan kemalasan untuk belajar menjadi guru yang kreatif dan produktif Bu. Intinya perlu perbaikan ya Bu ya, dalam kolaborasi antara sama guru di sekolah Ibu. Benar Ibu. Lalu alternatif perbuatan yang sekiranya bisa Ibu lakukan sebagai langkah perbaikan dalam pekerjaan sehingga mereka sadar akan tanggung jawabnya sebagai seorang guru. Nah, saya akan Baik, kita beri aplaus dulu. Terima kasih kepada Ibu Siti yang sudah melakukan coaching ya dengan Bu Lulu sebagai coachingnya. Dengan baik terlihat dari alur cerita yang telah dilakukan, diantaranya mulai dari tujuan umum, identifikasi, kemudian rencana aksi, selanjutnya menggunakan tanggung jawab ya. Dari alur cerita tersebut ya,
saya rasa Ibu sudah melakukannya dengan baik selaku coach. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Indikator keberhasilan dari diskusi yang telah saya laksanakan, mudah-mudahan Koci dapat mengatasi permasalahan rekan guru yang kurang aktif dengan rencana aksi yang telah dibuat. Jadi baik ya Bu ya, untuk rencana aksi dan solusinya nanti akan Ibu lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya. Kemudian tadi Ibu Siti sampaikan bahwa dalam mengembangkan kompetensi present atau kehadiran penuh ya. Di sini saya mengamati bahwasanya Ibu sudah melakukan dengan baik ya. Karena dengan kita dapat hadir secara penuh, maka kita akan menjadi pendengar yang setia ya. Kita dapat melakukan pertanyaan yang berbobot sehingga membuat Koci ya menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dan menggali solusi dari permasalahan yang dihadapinya ya. Mungkin cukup ya Bu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lastri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Nunu. Gimana kabarnya pagi ini Bu Lastri, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, kabar saya juga hari ini Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah ya Bu, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching. Bagaimana Bu? Apakah Ibu sudah siap untuk melaksanakan coaching pagi ini? Alhamdulillah saya siap. Saya akan melakukan coaching bersama rekan saya Ibu Siti Marwiyah. Nah, berhubungan dengan tugas saya ya Bu sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Lastri. Yang pertama mengenai praktek coaching yang kemarin yang pernah Ibu laksanakan di Rukol. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan coaching? Perasaan saya pada saat itu masih nervous ya, masih deg-degan karena baru pertama kali saya melakukan coaching. Karena dalam melakukan coaching tersebut harus menggunakan alur tirta. Seperti itu Bu. Nah, jadi sekarang itu karena memang Ibu belum terbiasa ya, semoga untuk kegiatan kali ini, kegiatan coaching kita ya Ibu yang melaksanakan itu lancar ya Bu. Amin, mudah-mudahan lancar. Nah, baik, untuk selanjutnya nih Bu, dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi ya yang harus dilakukan. Yang pertama itu Ibu harus melakukan present atau kehadiran penuh. Kemudian juga Ibu harus bisa mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Bu Lastri ini yang masih kurang itu di bagian yang mana ya Bu? Kalau saya di bagian yang present Bu, atau kehadiran penuh. Karena kan kita harus hadir secara penuh ya, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh Koci ya. Kalau kita kurang fokus, nanti otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi Koci. Dan ternyata dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, baik. Jadi Ibu merasa bahwa di bagian present ini yang perlu Ibu kembangkan lagi ya Bu? Iya. Nah, terakhir nih ya Bu Lastri, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Tentunya saya menginginkan suatu solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Koci. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Bu, dan selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching, dan saya sebagai observer saya akan mengamati coaching yang akan Ibu lakukan nanti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian tadi ya present apakah nantinya akan biasa saja atau justru Ibu ada peningkatan atau meningkatlah ya dengan sangat baik. Nah, silakan untuk dilanjutkan ya Bu. Baik Bu, terima kasih. Semoga nanti berjalan dengan lancar Bu, tetap semangat. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik. Ada apa Ibu memanggil saya? Saya di sini saya ingin bercerita pada Ibu. Cuma sebelumnya saya bertanya terlebih dahulu. Adakah waktu untuk Ibu mendengarkan cerita saya tentang permasalahan saya di sekolah? Alhamdulillah saya sedang ada waktu luang. Silahkan diceritakan Bu, ada apa? Ya, jadi saya memiliki masalah di sekolah. Jadi ada beberapa orang guru yang saya perhatikan dari tahun ke tahun cara mengajarnya itu monoton, itu hanya dengan metode ceramah dan ceramah saja. Jadi tidak bervariatif, tidak menggunakan media yang lain. Jadi pada saat ini zaman sudah modern, sudah maju. Jadi banyak media-media yang dapat memunculkan ide-ide kreatif kita untuk menggali potensi anak yang ada di sekolah tersebut. Baik Bu, berarti permasalahan di sekolah Ibu adalah ada beberapa guru yang dalam pembelajarannya kurang bervariatif Ibu ya? Oke, baik. Jadi apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita nanti Bu? Ya, saya mengharapkan setelah adanya pembicaraan ini adanya perubahan, Iya. itu meningkatkan potensi kualitas guru dalam mengajar di sekolah saya. Ya, baik ya. Berarti dengan cara mengajar yang berkreatif, menggunakan berbagai macam metode Bu ya. Kemudian kira-kira menurut Ibu setelah Ibu menggunakan beragam metode ya, sudah berada di level berapa? Jika saya memakai metode pembelajaran di sekolah saya itu sudah berada di level 5 Bu, karena kalau di level tertinggi itu rasanya sulit. Iya. Baik. Nah, kemudian setelah metode tersebut diterapkan, kira-kira mengalami peningkatan di level berapa? Ya. Jadi setelah saya mengamati rekan guru yang menggunakan media seperti PowerPoint, kemudian menggunakan video, menggunakan media-media pembelajaran yang menarik untuk anak-anak, itu berada di level 7 kira-kira Bu. Baik Ibu ya, kemungkinan ada di level 7 ya. Usaha apa yang akan Ibu lakukan agar ada perubahan cara mengajar di sekolah Ibu agar bervariatif gitu Bu? Ya, insya Allah saya akan berusaha, saya akan berbicara pada kepala sekolah dan rekan guru serta guru yang sudah ahli di bidang IT untuk melaksanakan kegiatan metode pembelajaran, yaitu dengan pertama dengan mentoring, kemudian dengan webinar, kemudian dengan workshop dan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan pembelajaran anak di sekolah. Iya, baik Bu ya. Berarti kegiatan yang akan dilakukan diantaranya mentoring ya, kemudian lagi workshop ya, webinar. Nah, di antara kegiatan tersebut Ibu akan memilih melaksanakan kegiatan apa yang lebih cocok gitu. Ya. Jadi nanti setelah saya memberitahukan kepada kepala sekolah dan rekan guru, Iya. saya akan menggunakan media itu mentoring, karena mentoring itu bisa piece to piece terhadap rekan guru yang ada di sekolah, serta saya dapat berkolaborasi dan mendiskusikannya pada rekan guru sekalian tentang media pembelajaran yang dapat bervariatif. Iya, baik Bu ya. Berarti Ibu menggunakan dengan mentoring gitu ya. Baik Bu. Dengan mentoring dan mengajak guru yang kompeten ya, kapan kira-kira Ibu dapat merealisasikannya? Ya,
mudah-mudahan saya dapat merealisasikan kegiatan tersebut di minggu depan. Di minggu depan Bu ya. Kalau secepatnya gitu ya. Ya, secepatnya saya akan melaksanakan kegiatan Baik Bu ya. Mungkin obrolan kita sampai di sini dulu Bu ya. Untuk kali ini bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan percakapan tentang permasalahan pembelajaran yang kurang bervariatif. di sini. Rasanya alhamdulillah saya sudah plong. Saya sudah merasa tidak ada beban gitu. Untuk guru-guru yang ada di sekolah, mudah-mudahan dengan adanya percakapan ini ada perubahan di sekolah saya itu guru-guru jadi ketika pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang bervariatif. Baik Bu ya, alhamdulillah Bu ya sudah plong ya, karena Ibu sudah menemukan jawaban dari menggali potensi Ibu sendiri ya. Mungkin kita bisa ngobrol di lain waktu lagi Bu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk praktek coaching hari ini ya. Bu Siti dan Bu Lastri sudah melakukan praktek coaching ya dengan baik, tadi saya sudah perhatikan. Terlihat juga alur cerita pada percakapan, yaitu tadi ada tujuannya, identifikasinya, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah kemudian Bu, ada yang ingin saya sampaikan Bu dari praktek coaching yang sudah Ibu lakukan. Nah khususnya kepada Bu Lastri ya selaku coach. Nah menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi Bu? Baik, indikator keberhasilan dari diskusi tadi yang saya lakukan dengan coaching yaitu ingin mengembangkan potensi guru ya dengan metode pembelajaran yang bervariatif yang berpihak pada murid. Baik ya Bu, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti Bu ya yang Ibu lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu ya. Nah kemudian tadi Bu Lastri juga sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present ya atau kehadiran penuh. Nah di sini saya mengamati Bu ya, bahwasanya Ibu sudah dapat melakukannya dengan baik. Nah karena dengan kita hadir ya secara penuh menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini dapat memberikan pertanyaan yang berbobot ya, akan membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat memotivasi coaching dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun agar lebih maksimal nantinya. Terima kasih ya Bu Lastri selaku coach dan Bu Neng selaku coaching atas praktek coaching hari ini dan memberikan pembelajaran kepada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Akhir kata ya, billahi taufiq wal hidayah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.